Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penerapan traveling salesman problem with time Windows dalam pendistribusian produk. Kelompok kami beranggotakan Alif Ramandani 2023 51025 dan saya sendiri Andara di Pamungkas 2023 5032 dan Naufal Ahmad 2023 51033 dan Koham Danul Jiyad 2023 51035 dan Dwi Adirianto 2023 51131. Permasalahan distribusi di KSM. Khalifah Sejahtera Mandiri atau KSM adalah sebuah UMKM di Kota Bogor yang menghadapi tantangan dalam pendistribusian produknya. Perusahaan ini sering mengalami kendala dalam menentukan rute pengiriman yang optimal, menyebabkan biaya distribusi yang tinggi dan pengiriman yang tidak efisien. Penulis mengusulkan solusi menggunakan model optimasi traveling salesman problem atau TSP untuk meminimalkan biaya dan waktu distribusi. Selanjutnya metode penyelesaian TSP. Metode penyelesaian TSP melalui jaringan saraf self-organizing. Metode ini menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan untuk mencari solusi TSP dengan meminimalkan jarak tempuh. Algoritma ini dapat beradaptasi dan belajar dari data untuk menentukan rute optimal. Selanjutnya, metode cheapest insertion heuristic. Metode ini menambahkan kota-kota ke rute secara bertahap dengan memilih kota terdekat. Meskipun sederhana, metode ini dapat menghasilkan solusi yang cukup baik. Lalu metode artificial bee colony. Algoritma ini terinspirasi dari perilaku koloni lebah madu dalam mencari sumber makanan. Metode ini dapat menemukan solusi optimal untuk TSP dengan cepat. Selanjutnya ada metode branch and bound untuk TSP with time windows. Yang pertama, batasan waktu pelayanan. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada metode branch and bound untuk menyelesaikan TSP dengan mempertimbangkan batasan waktu pelayanan toko. Hal ini penting untuk memastikan pengiriman produk tepat waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pohon keputusan. Metode branch and bound menggunakan struktur pohon keputusan untuk mengeksplorasi semua kemungkinan solusi. Algoritma ini secara sistematis membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan mengevaluasi batas bawah atau lower bound dari setiap sub-masalah. Yang ketiga, solusi optimal. Dengan mempertimbangkan batasan waktu pelayanan, metode branch and bound dapat menemukan solusi optimal untuk penentuan rute distribusi produk KSM. Hal ini akan membantu perusahaan mengurangi biaya dan waktu distribusi serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, data penelitian. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari UMKM Khalifah Sejahtera Mandiri sebagai depot, diberi indeks 1 dan 31 toko tujuan pengiriman produk, diberi indeks 2-32. Yang kedua, jarak antara lokasi. Jarak antara depot dan setiap toko serta jarak antar toko diperoleh dari perhitungan koordinat geografis menggunakan Google Maps AB. Yang ketiga, waktu pelayanan. Waktu pelayanan untuk setiap toko yang diperoleh dari data UMKM Khalifah Sejahtera Mandiri
yang mencakup jam buka dan jam tutup toko. Hasil analisis router distribusi optimal dengan menggunakan metode Brand and Brown untuk TSP with time windows. Penelitian ini dapat menentukan router distribusi optimal bagi UMKM Khalifa Sejahtera Mandiri. Rute ini meminimalkan jarak tempuh dan memastikan pengiriman sesuai dengan batasan waktu pelayanan toko. 2. Efisiensi distribusi. Implementasi rute distribusi optimal dapat menghasilkan efisiensi biaya distribusi bagi UMKM Khalifa Sejahtera Mandiri. Pengurangan jarak tempuh dan waktu pengiriman akan mengurangi pengeluaran bahan bakar, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. 3. Peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan memastikan pengiriman produk tepat waktu, UMKM Khalifa Sejahtera Mandiri dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Hari ini akan berdampak positif pada loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Implikasi dan saran. 1. Implikasi praktis. Hasil penelitian ini dapat diterapkan oleh UMKM lain yang menghadapi tantangan dalam distribusi produk. Metode Brand and Brown for TSP with time windows dapat diadaptasi untuk menentukan rute distribusi optimal dan meningkatkan efisiensi operasional. 2. Saran untuk penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi biaya distribusi, seperti ketersediaan armada, kapasitas kendaraan, dan kondisi lalu lintas. Integrasi metode optimasi dengan sistem informasi geografis atau GIS juga dapat meningkatkan akurasi dan praktikalitas solusi. 3. Kontribusi teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menunjukkan bahwa metode Brand and Brown dapat digunakan untuk menyelesaikan TSP dengan mempertimbangkan batasan waktu pelayanan. Hal ini memperkaya literatur mengenai aplikasi metode optimasi dalam manajemen rantai pasok. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari rute distribusi optimal, penelitian ini berhasil menentukan rute distribusi optimal bagi UMKM Khalifa Sejahtera Mandiri menggunakan metode Brand dan Brown untuk TSP with time windows. Lalu kesimpulan selanjutnya, melalui efisiensi biaya distribusi, implementasi rute optimal dapat menghasilkan efisiensi biaya distribusi melalui pengurangan jarak tempuh dan waktu pengiriman. Lalu peningkatan kepuasan pelanggan, pengiriman produk tepat waktu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan UMKM Khalifa Sejahtera Mandiri. Selanjutnya adalah implikasi praktis dan teoritis. Hasil penelitian ini dapat diterapkan oleh UMKM lain dan memberikan kontribusi teoritis dalam manajemen rantai pasok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.